Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat Islam, siapakah orang yang pertama kali membakar mushaf Al-Quran? Pertanyaan ini terdengar seperti tuduhan keji terhadap musuh Islam. Tapi apa jadinya bila sejarah mencatat bahwa pelakunya justru berasal dari kalangan sahabat Nabi sendiri? Ini bukan hoax, ini adalah bagian dari sejarah yang tak banyak diajarkan. Dalam video ini, kita akan menelusuri kejadian besar yang terjadi tak lama setelah wafatnya Rasulullah. Keputusan sulit, penuh kontroversi, dan tetap menjadi bahan diskusi hingga hari ini. Pembakaran mushaf Al-Quran. Mari kita gali sejarah yang terlupakan ini dengan hati-hati dan penuh kehormatan terhadap sumber-sumber utama Islam. Sahabat Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi tantangan besar. Banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah, terutama ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Umar bin Khattab khawatir jika para penghafal Al-Quran terus gugur, wahyu Allah akan hilang. Ia pun menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf tertulis. Pada awal mulanya, Abu Bakar ragu karena Rasulullah tidak pernah melakukannya secara resmi. Tapi akhirnya, ia setuju. Tugas ini pun diberikan kepada Zaid bin Thabit. Zaid bekerja keras mengumpulkan potongan ayat dari tulang, kulit, pelepah kurma, dan hafalan para sahabat. Inilah mushaf pertama dalam sejarah Islam. Islam menyebar luas ke wilayah non-Arab, Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Tapi terjadi satu masalah besar. Perbedaan qiraat atau cara membaca Al-Quran, masing-masing wilayah membaca dengan gaya bacaan gurunya, dan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Hudzaifah bin Al-Yaman, setelah kembali dari medan jihad di Armenia dan Azerbaijan, menyaksikan perpecahan ini. Ia segera kembali ke Madinah dan melapor ke Khalifah Utsman bin Affan. Segeralah selamatkan umat ini, sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, kekhalifahan berpindah kepada Utsman bin Affan, yang pada akhirnya beliau mengambil keputusan yang besar. Ia memerintahkan penyalinan satu versi Al-Quran berdasarkan mushaf yang dikumpulkan Zaid bin Thabit pada masa Abu Bakar. Mushaf ini ditulis ulang oleh tim yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Setelah selesai penyalinan, Utsman mengirimkan salinan ke berbagai provinsi dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang berbeda bacaan dari versi ini. Inilah titik kontroversial dalam sejarah Islam. Utsmanlah orang pertama yang secara resmi memerintahkan pembakaran mushaf Al-Quran. Tapi ini bukan karena beliau tidak menghormati Al-Quran, justru sebaliknya. Ini dilakukan demi persatuan umat dan mencegah perselisihan. Para ulama menyatakan bahwa tindakan Utsman bukan penghinaan, tetapi murni ijtihad seorang pemimpin demi kemaslahatan umat. Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif menjelaskan bahwa pembakaran itu hanya terhadap salinan yang tidak sesuai dengan mushaf resmi. Bahkan Imam Nawawi, Al-Qurtubi, dan Syekh Ibn Baz sepakat bahwa keputusan itu sah dan bermanfaat. Tujuannya adalah menyatukan bacaan, bukan menghilangkan wahyu. Namun, tidak sedikit kaum orientalis yang menyalahartikan ini. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran telah dimanipulasi. Padahal, salinan Utsmani inilah yang dijaga hingga kini oleh umat Islam di seluruh dunia. Sahabat Islam, sejarah tidak selalu mudah dicerna. Kadang pahit, tapi darinya kita belajar bahwa umat ini pernah menghadapi perpecahan karena perbedaan bacaan, tapi dipersatukan oleh keberanian dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Pembakaran mushaf bukan penghinaan, melainkan bentuk penjagaan, bukan penghapusan wahyu, melainkan standarisasi. Hari ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan satu mushaf, satu susunan, dan satu arah. Semua itu adalah hasil keputusan yang dulu mungkin sangat menyakitkan. Jangan biarkan sejarah ini ditunggangi oleh kebencian. Pelajari, pahami, sampaikan dengan ilmu dan adab. Semoga video ini menambah wawasan dan memperkuat iman kita terhadap keaslian kitab suci ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika menurutmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.